Kondisi perusahaan keluarga Aditya semakin goyah setelah keputusan mendadak Pak Dandi menarik seluruh investasinya. Kejadian itu membuat semua orang di rumah gempar. Rianti diliputi ketakutan luar biasa, bukan hanya kehilangan status sosialnya, tapi juga kenyamanan hidup mewah yang selama ini ia banggakan. Sementara Aditya sendiri dilanda tekanan berat, takut semua usahanya kembali hancur dan ia harus hidup seperti dulu sebagai nelayan biasa. Di tengah kepanikan itu, Kenzo memberanikan diri mengambil kendali. Ia menyadari bahwa perusahaannya tidak akan selamat tanpa langkah cepat. Namun, ia juga tahu ia tidak bisa melakukannya sendirian. Di saat itulah peran Mutiara berubah drastis. Bukan lagi sekadar gadis sederhana yang bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga Aditya, melainkan sosok yang dipercaya Kenzo untuk menjadi asisten pribadinya. Keputusan ini awalnya mengundang penolakan keras, terutama dari Rianti dan Sandra. Mereka menganggap hubungan Kenzo dengan Mutiara sudah terlalu dekat dan kini kedekatan itu semakin terlihat jelas di depan banyak orang. Namun Kenzo tetap teguh dengan pilihannya. Ia percaya Mutiara memiliki sesuatu yang berbeda, ketulusan, kecerdikan, dan kesabaran yang bisa menjadi senjata di tengah krisis. Bersama-sama, Kenzo dan Mutiara mulai bergerak. Mereka menghadiri berbagai pertemuan penting dengan calon investor, mengajukan presentasi, dan bahkan turun langsung ke lapangan untuk melihat peluang kerjasama. Mutiara menunjukkan bakat yang tak pernah disangka siapapun. Ia mampu menyusun strategi sederhana namun efektif, memberikan ide segar yang justru berhasil menarik perhatian calon investor baru. Sementara itu, konflik di rumah semakin memanas. Rianti merasa terancam karena Mutiara semakin terlihat berharga. Sandra pun murka, takut kehilangan kesempatan untuk dekat dengan Kenzo. Mereka berdua berusaha menjatuhkan Mutiara dengan berbagai cara, namun semua tidak mempan karena justru kehadiran Mutiara semakin kuat di sisi Kenzo. Puncaknya, Mutiara berhasil mempertemukan Kenzo dengan seorang calon investor besar yang bersedia menanamkan modal. Keberhasilan ini membuat perusahaan Aditya kembali bernapas. Semua orang kaget, terutama Aditya sendiri yang awalnya meremehkan Mutiara. Di satu sisi, ia mulai merasa berutang budi pada gadis yang selama ini dianggap rendah. Momen ini menjadi titik balik. Bukan hanya perusahaan yang terselamatkan, tetapi juga perjalanan batin para tokoh. Penonton akhirnya melihat bahwa Mutiara bukanlah sosok lemah yang hanya menerima perlakuan semena-mena. Ia bisa bangkit, berjuang, dan bahkan menjadi penyelamat bagi keluarga yang dulu hanya memandangnya sebelah mata. Jika memang Mutiara berhasil membantu perusahaan Aditya dari kebangkrutan, maka Mutiara kembali dianggap sebagai orang penting di rumah Kenzo. Jika Mutiara benar-benar berhasil membantu menyelamatkan perusahaan Aditya dari ambang kebangkrutan, dampaknya tidak hanya sebatas bisnis, melainkan merembet ke seluruh kehidupan keluarga itu. Sebelumnya Mutiara selalu dipandang sebelah mata, diperlakukan semena-mena, bahkan direndahkan sebagai pembantu yang tidak selevel dengan keluarga besar Aditya. Namun ketika perusahaannya hampir runtuh karena hengkangnya investor utama, justru Mutiara yang tampil sebagai penyelamat. Dengan caranya yang sederhana tapi penuh ketulusan, ia membantu Kenzo mencari investor baru. Langkah itu mungkin tampak mustahil di awal, tetapi justru berbuah hasil nyata. Perusahaan kembali mendapat napas panjang, dan Aditya bisa mempertahankan posisinya sebagai pengusaha sukses. Perubahan ini membuat semua orang di rumah tersebut harus menelan kenyataan bahwa Mutiara bukan sosok sembarangan. Aditya yang tadinya paling keras menolak kedekatan Mutiara dengan Kenzo, kini mulai merasa berutang budi. Mau tidak mau, ia terpaksa mengakui kalau gadis itu punya nilai lebih daripada yang pernah ia kira.
Namun, penerimaan Aditya ini tidak serta-merta menenangkan keadaan. Justru sebaliknya, situasi di dalam rumah semakin panas. Rianti yang selama ini merasa paling berkuasa di rumah, melihat Mutiara mulai dianggap penting adalah sebuah ancaman besar. Ia khawatir kalau pengaruh Mutiara semakin kuat, posisi dirinya sebagai istri sah dan nyonya rumah bisa tergeser. Kebenciannya makin menjadi-jadi karena apa yang ia anggap mustahil justru kini terjadi. Seorang gadis yang pernah ia remehkan mulai dipuji-puji dan bahkan dipandang sebagai penyelamat keluarga. Sandra pun semakin terpojok. Hubungan palsunya dengan Kenzo kini terlihat semakin rapuh karena semua orang bisa melihat bahwa kebersamaan Kenzo dengan Mutiara lebih alami dan penuh ketulusan. Sandra menyadari bahwa semakin Mutiara dianggap berharga, semakin sulit baginya untuk memaksakan perjodohan dengan Kenzo. Alur cerita pun memasuki babak baru. Jika sebelumnya Mutiara hanya bergulat dengan penderitaan dan penindasan, kini posisinya mulai naik. Namun, kenaikan posisi itu tidak serta-merta membawa kebahagiaan karena bersamaan dengan itu muncul lebih banyak musuh. Kenzo yang selalu melindunginya, Aurel yang setia menjadi sahabat, serta Big Ipa yang tulus menenangkan hatinya. Konflik demi konflik pun perlahan bergulir. Setelah perselingkuhan Aditya dengan Gisel usai, fokus cerita akan beralih sepenuhnya pada kisah cinta terlarang Kenzo dan Mutiara, serta perjalanan Mutiara mencari tahu siapa orang tua kandungnya. Setiap rahasia yang terbuka hanya akan menambah luka, air mata, dan penyesalan, tapi sekaligus membuka jalan menuju kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam. Penonton sudah tidak sabar menunggu mereka bersatu. Bisa dibuat lebih tegas, Kenzo mulai menunjukkan sikap berani melawan keluarganya demi Mutiara. Daripada terlalu lama Mutiara jadi korban, lebih baik segera ada titik terang tentang siapa orang tuanya. Misalnya lewat bukti foto, percakapan yang tak sengaja terdengar, atau pengakuan seseorang dari masa lalu Widuri. Dengan begitu, alur tidak lagi berputar di situ-situ saja, tapi bergerak maju sekaligus membuka ruang konflik baru.